diasingkan PDIP, Ganjar dicomblangkan dengan Ahok di 2024. Sosok Ganjar adalah sosok yang dilihat dan bisa dirasakan. Pertama dilihat kerjanya dan dirasakan hasil kerjanya. Dan inilah menjadi pertimbangan kita untuk, maaf Bang Effendi Simbolon, dengan segala hormat saya dengan abang aku ini yang luar biasa, kita mendukung Bang Ganjar ini untuk di 2024. Karena kami tidak punya kepentingan apa-apa, kami tidak mau terjebak dengan persoalan konflik internal partai. Kami akhirnya mendukung Pak Ganjar untuk pemimpin masa depan di masa pemimpin 2024 sampai 2029. Strateginya banyak ya Mas, cuman kita masih, ini kan baru langkah pertama, kita baru menyusun, kemudian nanti ada deklarasi di daerah yang lain, di kota-kota lain, sambil berjalan ada beberapa yang akan kita lakukan. Ini adalah satu fenomena di mana gerakan ini muncul dari bawah, bukan dari atas, yang berharap ada pemimpin transformatif seperti Ganjar Pranowo yang kemudian bisa diharapkan untuk bertanding di 2024 nantinya. Nah, kalau melihat peluangnya, saya kira 50-50 ya, Ganjar Pranowo ini akan didukung atau tidak oleh PDIP. Satu sisi, kalau melihat saat ini memang kecenderungan agresivitas Ganjar Pranowo ini direm, supaya tidak ada konflik internal, tidak ada friksi di internal. Tapi pada saat yang lain, saya kira PDIP akan realistis membaca situasi politik di 2024. Tentunya akan memilih dan mengusung calon presiden yang memiliki rekam jejak elektabilitas yang cenderung leading dan kemungkinan akan memenangkan pertarungan di 2024. Kami embrionya adalah para relawan Pak Jokowi di 2019. Kami melebur dari beberapa relawan. Di sini ada Marshall, ada Baskara, ada SCBI, dan lain-lain. Jadi kami berkomitmen untuk membentuk satu relawan secara nasional untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo. Jadi saya ini sudah 3 kali ke Jawa Tengah, dan kita bersentuhan dengan masyarakat, memang dukungan itu sangat besar. Setelah diasingkan dari PDI Perjuangan, Ganjar perlu memikirkan strategi jika ingin tetap berlaga di pemilihan presiden atau Pilpres Indonesia 2024. Beberapa orang menyarankan Ganjar berpasangan dengan ex-gubernur DKI Jakarta, Ahok. Meski tak lagi berkarir di bidang politik, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok tetap muncul di bursa bakal calon presiden untuk Pilpres 2024. Sebelumnya, heboh kabar bahwa Ahok bakal dipasangkan dengan Tri Risma hari ini. Saat ini, Ahok dipasangkan dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal capresnya. Kabar itu bermula dari lini masa Twitter di mana sejumlah warganet ramai-ramai menjodohkan Ahok dan Ganjar. Pengguna Twitter @husnulch_ misalnya mengusulkan lebih baik mengusung duet Ganjar Pranowo dan Ahok dibanding memaksa Jokowi maju lagi di Pilpres 2024. Lewat cuitannya pada Minggu 20 Juni itu, netizen itu membagikan poster duet Ganjar Pranowo dan Basuki Cahayapurnama untuk Pilpres 2024. Sementara, dalam narasi cuitannya, @husnulch_ menilai, alih-alih memaksa Jokowi 3 periode, lebih baik memberi kesempatan kepada tokoh lain untuk memimpin bangsa Indonesia. Dalam hal ini, tokoh yang Husnul kira paling pantas maju adalah Ganjar dan Ahok. Beredarnya gambar tersebut membuat pengamat politik Mustafa Hadi ikut meresponnya. Mustafa Hadi bilang, munculnya gambar-gambar tersebut adalah bagian dari reaksi spontan warga terkait Pilpres 2024 yang wajar jika muncul begitu saja. Ketika ditanya kemungkinan keduanya maju, Hadi justru tidak melihat sedikit pun potensi duet ini bisa terwujud. Hal tersebut lantaran faktor Ahok yang dinilai punya rekam jejak yang membuat sentimen warga cenderung negatif. Terkait figur Ganjar Pranowo, menurut Hadi sangat tergantung kepada PDIP. Ganjar tidak punya kuasa apa-apa, jadi potensinya kecil sebab PDIP punya calon mahkota, Puan Maharani. Ganjar Pranowo sedang ramai dibicarakan di media sosial tentang isu pencalonannya sebagai calon presiden pada pentas Pilpres 2024 mendatang. Survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting mengungkapkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah masih unggul teratas dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Sedangkan untuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terlihat lebih unggul dibanding Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono, melalui keterangan tertulis Minggu 8 Agustus 2021 mengatakan,
elektabilitas Puan Maharani masih jauh tertinggal meski sedang ramai perang baliho politisi. Hasil survei tersebut menunjukkan adanya peningkatan elektabilitas 3 politisi tersebut, tetapi kenaikan signifikan paling banyak dialami Ketua Umum Demokrat AHY. Tren kenaikan elektabilitas AHY diketahui sejak survei dilakukan pada Mei 2021 lalu. Pada awalnya, elektabilitas anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tersebut hanya sekitar 2%, namun saat ini angka itu naik menjadi 5%. Sedangkan Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI naik sedikit dari 1,1% menjadi 1,4%. Selain itu, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar dengan elektabilitas 1,3%. Masih pada hasil survei yang sama, posisi teratas ditempati oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing ketat pada urutan kedua dan ketiga. Pada Juni 2020 lalu, berdasarkan hasil survei, Prabowo Subianto masih unggul dan berada di urutan pertama. Namun, Ganjar Pranowo pada Oktober 2020 menyalip hingga posisi teratas. Saat ini, elektabilitas Prabowo sebesar 16,7%, hanya selisih tipis dari Ridwan Kamil 16,1%. Menurut Andreas, dengan semakin kuatnya elektabilitas Ganjar sebagai calon presiden 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang masih bersikukuh mengusung Puan sebaiknya mempertimbangkan kembali calon yang nantinya diusung pada pemilihan presiden 2024. Selain itu, survei New Indonesia juga memaparkan tokoh papan tengah yang berpotensi menjadi presiden pada pemilihan selanjutnya. Untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperoleh elektabilitas 6,0%, ditempel ketat AHY sebesar 5,8%. Selanjutnya, Sandiaga Uno 5,2%, Tri Risma hari ini 4,7%, dan Erick Thohir 4,5%. Dulur Ganjar Pranowo atau DGP Kota Semarang terus bergerak mempromosikan jagoannya di akar rumput. Minggu 15 Agustus 2021, mereka menggelar sosialisasi protokol kesehatan di pasar tradisional sambil mengenalkan nama Ganjar. Kegiatan itu mereka namai Eling Lan Ngelingke, senada dengan program Ganjar dalam mengingatkan kesadaran penerapan protokol kesehatan untuk menekan kasus COVID-19. Ketua DGP Kota Semarang, Yohanes Rostanto, menyebut kegiatan yang dilakukan di Pasar Karangayu dan Peterongan itu murni inisiatif mereka tanpa campur tangan Ganjar. Yohanes mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Ganjar, namun dia yakin Gubernur Jawa Tengah itu mengetahui pergerakan organisasinya.